Ya, Shalom. Selamat malam semuanya. Shalom. Malam. Kita akan mulai persekutuan kita ya. Yuk. Sukacita pasti ada di dalam hati kita. Apapun yang kita lakukan, pasti seizin Tuhan. Malam ini Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu mempunyai pokok doa, pergumulan, silahkan tulis di kolom komentar. Pasti kita akan doakan. Atau kalau Bapak Ibu merasa diberkati dengan doa malam sulung ini, silahkan Bapak Ibu tulis juga di kolom komentar. Itu akan memberkati teman-teman kita yang akan menonton ataupun menyaksikan doa malam kita hari ini. Oke, kita siapkan hati kita. Kita akan meminta kepada Tuhan. Tuhan, ajar aku mengerti apa yang Kau mau di dalam hidup kami. Karena rencanamu Tuhan, itu baik dan sempurna. Satu lagu kita nyanyikan bersama-sama. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadi. Saya ajak Bapak Ibu ikuti kami, nyanyikan lagu ini. Biarlah lawatan Tuhan yang akan menyentuh kami, menyentuh saudara dan semua yang ikut di dalam ibadah malam ini. Ajarku berserah, Ya Tuhan, ajar kami berserah kepadamu. Pimpinlah jalan kami, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku ajaib, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu,
Terjadilah Bapakku ajaib rencanamu, Bapakku ajaib segala rancanganmu, Tuhanku heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadi. Katakan, Engkau sanggup mengadakan semuanya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup mengadakan semuanya, Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ya Tuhan, menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu terjadilah. Yes. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Amin. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segalanya. Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan, Sebab Engkaulah ya Yesus, Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. amin. Sebab Engkau Tuhan yang maha tinggi. Sebab Engkaulah Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan Nyanyikan dengan yang maha imanmu. tinggi. Nyanyikan dengan Kau hati. dimuliakan atas segalanya. Katakan, Kau ku sembah ya Tuhan, Kau ku sembah,
Ya Tuhan, malam ini kami menyembah-Mu. Malam ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami ingin mengungkapkan segala isi hati kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau sampai hari ini janji-Mu tidak pernah diingkari. Janji-Mu selalu Kau tepati. Engkau selalu menyertai kami. Itulah janji-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kalau kami boleh melewati setiap hari kami. Di dalam suka maupun duka kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Seringkali kami mengatakan, Tuhan, aku tidak kuat. Tuhan, aku tidak mampu. Tuhan, aku tidak bisa melewati ini. Tapi kasih-Mu selalu menuntun kami, Tuhan. Thank you. Terima kasih, Tuhan. Sungguh kami merasakan lawatan-Mu malam ini, Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur kalau ada HDS ini. Kami bersyukur kami boleh mendoakan orang lain. Kami bersyukur kalau kami boleh juga didoakan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu luar biasa. Rencana-Mu indah dan ajaib. Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Kau perlindungan, Ya. Kau buat hatiku sorak kemenangan Yang melepaskan kami di dalam segala pergumulan kami Tuhan. Biarlah kami percaya, kami mengatakan dengan mulut kami, dengan hati kami, aku percaya Tuhan, Engkau perlindungan kami. Thank you Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk malam ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. You are my hiding place. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in
berat hatiku, penuh sorak kelepasan. Dikala aku takut, katakan aku percaya. Aku percaya. Biar yang lemah berkata aku kuat. Aku kuat. Percaya aku percaya. biar yang aku kuat dalam Dia. Tuhan, kami mau berkata aku percaya. Ya Tuhan. Ya Tuhan, iman kami, hidup kami saat ini, apapun yang terjadi dalam hidup ini, aku mau berkata kepadamu ya Tuhan, aku percaya. Karena Engkau perlindunganku. Ya. Engkau Tuhanku. Amin. Engkau yang tidak pernah meninggalkan aku dalam keadaan apapun juga. Oleh karena Tuhan, dengan hati yang penuh bersyukur, hati yang berterima kasih Tuhan, kalau kami punya Tuhan Yesus, Engkau betul-betul Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan yang menyelamatkan kami. Siapkan kami untuk berdoa. Siapkan kami bergumul dengan firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah kuasa, kehendak, rencana-Mu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, selamat bertemu kembali dengan Hari Doa Sulung yang terus kita sama-sama saling mendoakan dan menguatkan apapun yang kita alami dalam hidup kita. Hari ini kita akan merenungkan doa dan janji Allah yang terus sudah kita bicarakan dari pergumulan Nehemia sampai pada ayat yang ke-11. Saudara, ayat ke-11 merupakan penutup dari pasal 1, ya. Satu perikop itu, Nehemia mengatakan, "Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini, dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu ini berhasil hari ini, dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja." Saudara, itulah doa Nehemia. Yang lalu kita sudah melihat bagaimana doa Nehemia yang begitu akrab sekali dengan Allah, gitu ya. Sehingga orang yang akrab itu, saudara, orang yang dekat itu adalah orang yang juga di dalam relasi komunikasi itu juga akrab dan dekat. Bukan formalitas. Bukan dikarang-karang. Bukan ditata supaya kalimatnya apik, nggak salah menurut tata bahasa. Bukan berarti saya ngajari tata bahasanya nggak karuan, bukan itu, saudara. Tetapi bahasa komunikatif, bahasa keakraban, bahasa yang begitu dekat, itulah bahasa yang terjadi dalam realitas sehari-hari. Saudara, Yesaya berani berkata ketika dia berdoa, "Berilah telingamu ya Bapa." Ya, kalau bahasa sehari-hari itu rungokno ya Bapak. Ya, saudara, nggak akan sembarang orang yang berani ngomong, nah aku ngomong rungokno ya.
Tidak akan sembarang berani begitu kalau tidak dekat dan akrab. Saudara, ini diulang 2 kali. Di dalam 1 perikop, berilah telingamu, bukalah matamu ya Bapak. Dengan lain kata, ndelok Tuhan ini ndelok liato gitu ya. Dan dengarkanlah doaku. Saudara, suatu bahasa yang dekat. Dan di dalam kedekatan itulah juga dibuktikan oleh Nehemia. Apa buktinya Nehemia itu dekat dengan Allah? Saudara, buktinya Nehemia dekat dengan Allah adalah doa yang dinaikkan, doa yang dikatakan itu adalah doa yang selalu berpusat pada firman Tuhan. Saudara, Nehemia berkata kepada Allah, maka dia berani berkata, Tuhan dengarlah ya, Tuhan lihatlah Tuhan ya, rungokno Tuhan ya, bahwa Engkau pernah berkata kepada Musa ya, kalau umatku itu nurut, maka aku berkati. Tapi kalau sampai umatku itu tidak nurut, umatku itu lupa kepadaku, apalagi umatku menyembah berhala, aku akan mencerai-beraikan mereka. Tetapi kalau mereka kembali kepadaku, mereka datang kepadaku, mereka sungguh-sungguh bertobat kepadaku, maka aku akan kumpulkan kembali umatku sekalipun. Tuhan berkata kepada Musa, dia sampai di ujung langit. Oh saudara, luar biasa saudara. Bahwa itu sudah pernah dikatakan oleh Allah kepada Musa. Kalau engkau tidak taat, kalau engkau ya melupakan aku, kalau engkau berjalan sendiri, kalau engkau bersandar pada kekuatanmu sendiri, kalau kamu mencari dirimu sendiri, tidak pernah dengan aku akan mencerai-beraikan. Saudara, apa sih yang terjadi dengan COVID ini, saudara? Banyak yang berbicara, baik pribadi, baik umum. Pak Nathan, terima kasih. Tuhan ingatkan saya. Selama ini saya kerja terus nggak eling Tuhan. Eling hanya berkata, Tuhan berkati aku. Betul-betul lupa bahwa kalau kebaktian itu, saat teduh itu, berdoa itu menjadi penghalang dalam dunia kerjaku. Dibalik saudara ya. Bukan pekerjaan yang menjadi penghalang untuk kita berdoa. Bukan pekerjaan menjadi penghalang untuk kita beribadah, tapi ibadah, kerja, doa, saat teduh menjadi penghalang dalam dunia kerjaku. Ketika aku sekarat, ketika semua bingung, ketika di tempat tidur kanan kiriku meninggalkan aku dunia ini. Ketika duit yang aku punya nggak bisa buat beli obat. Ketika sesak nafas semakin bertambah, aku semakin khawatir. Di tempat tidur inilah aku terus menangis kepadamu Tuhan. Untuk minta ampun bahwa sebetulnya aku lupa. Aku lupa. Terima kasih Tuhan. Engkau pulihkan aku. Maka prioritas dalam hidupku untuk Engkau.
Nehemia sadar kenapa bangsa Israel dibuang ke Babel. Dia teringat dengan firman Tuhan. Firman Allah mengingatkan bahwa sebetulnya ketika Israel dibuang ke Babel karena Israel sudah melupakan Allah, Israel sudah meninggalkan Allah, maka dia berdoa pada Allah. Doa yang mengingat janji Allah. Doa yang tidak pernah terlepas dari kebenaran firman Tuhan. Itulah doa Nehemia. Sehingga Nehemia berani berkata, Tuhan, Engkau pernah berjanji. Dan sekarang aku orang berdosa. Aku, keluargaku, bangsaku, orang yang berdosa. Layak Engkau hukum. Tapi juga layak untuk Engkau ampuni. Engkau bawa kembali. Seperti janjimu sekalipun ada satu orang di ujung langit. Engkau akan bawa dia kembali masuk tanah perjanjian. Maka doa selanjutnya Nehemia minta pimpinan Tuhan. Minta Tuhan menepati janjinya. Dan minta Tuhan berjalan di depannya. Sehingga betul-betul Nehemia berkata, ya Tuhan, biarlah hamba-Mu ini berhasil mendapat belas kasihan dari orang ini. Saudara, jelas doa Nehemia. Biarlah hari ini, tidak ditunda besok, saudara, tidak ditunda bulan depan, tahun depan, hari ini Tuhan, hamba-Mu berhasil dan biarlah ya orang itu Engkau pakai. Siapa saudara orang itu? Orang lain yang disebut Nehemia tidak lain Raja Artasasta. Ya, besok aku akan datang. Hari ini akan datang. Dan betul saudara, ketika muka Nehemia suram, Raja Artasastra dipakai Tuhan dan bertanya, kenapa engkau Nehemia, hambaku, tidak secerah seperti hari-hari yang lalu. Semuanya diceritakan. Dan dia berkata apa? Pergilah ke Yerusalem. Baliklah ke Yerusalem. Bangunlah tembokmu. Bangunlah rumah Allahmu. Oh saudara, dia orang yang tidak kenal Allah. Dia orang yang akan ditinggalkan tangan kanannya, saudara. Berarti juru minum itu dia harus cari orang yang menjadi kepercayaannya. Bukan itu saja. Nehemia, kamu butuh apa? Segala keperluan disediakan oleh Raja Artasastra. Oh, saudara, kita lihat apa? Ketika Allah bekerja, itu enggak main-main. Ketika Allah bekerja, itu luar biasa. Dan malam hari ini, kita belajar dari doa Nehemia. Bagaimana doa Nehemia berhasil? Karena dia dekat, akrab dengan Tuhan. Bagaimana doa Nehemia berhasil? Karena dia selalu ingat firman Tuhan. Bagaimana doa Nehemia berhasil? Karena dia menjalani firman Tuhan. Sehingga dia berani berkata kepada Allah, Bapa, hari ini engkau bekerja. Orang ini akan engkau ubah luar biasa untuk boleh bekerja di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, mari kita belajar dengan Nehemia. Sejauh mana kita akrab dan dekat dengan Tuhan. Pengalaman masa lalu mengingatkan kita, kalau jauh, ayo kembali. Kalau lupa, orientasi dalam hidup kita mungkin bukan Tuhan. Mungkin apa yang ada dalam dunia ini. Ayo kembali. Semua orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dari COVID, semua berkata demikian. Saudara yang masih bergumul, saudara yang akan terus berjuang, ya, ayo Tuhan bersama dengan engkau. Tuhan mau pakai engkau.
Saya senang malam ini ya, saya ada Conggro ya, yang masih dengan oksigen itu ya di tempat tidurnya. Ya. Ayo ikut doa karena kita doakan kalian semua. Istrinya Celia sudah lebih dulu. Tuhan pulihkan, sembuhkan. Oh luar biasa, ya luar biasa. Dan biarlah Tuhan kasih kekuatan dan masih banyak saudara lagi. Yang ayo kita berdoa bersama-sama. Dan yang saudara sudah dipulihkan Tuhan. Saudara yang dipulihkan Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saudara. Saudara yang mengalami duka cita. Bahkan dalam seminggu. Ada jemaat kita yang sudah menjadi anak yatim piatu. Kurang lebih 10 hari mamanya dan kemudian papanya menyusul. Tetap Tuhan sayang pada saudara. Engkau bersama kami, engkau tidak sendirian. Kepada saudara-saudaraku yang berduka, engkau tidak sendirian. Tuhan punya rencana yang indah. Mari kita bersama-sama dengan Nehemia yang terus bersama bergumul dengan Tuhan, yang terus bersama semakin mengenal Tuhan, yang terus bersama dengan berdoa dengan tidak henti-hentinya. Maka di sana Tuhan bekerja luar biasa. Tuhan mau bekerja melalui hidup saudara luar biasa. Saya percaya COVID merubah seluruh pola hidup saudara. Merubah konsep hidup saudara. Merubah pandangan hidup saudara. Merubah engkau semakin mengenal bahwa Allah mengasihi engkau luar biasa. Yesus, kawan yang sejati. Siapa dia kawan yang sejati? Yang didatangi Nehemia. Karena justru di dalam kelemahan itulah dia tetap jadi sahabat kita. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Bersama pujian ini. Yesus, kawan yang sejati. Bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Yesus, kawan yang sejati. Yesus, Saudara, kita siapkan hati kita untuk berdoa. bagi kita yang Siapkan hatimu malam ini dimanapun engkau berada. Baik yang dengan Zoom ini ataupun dengan YouTube. Di rumah saudara masing-masing. Engkau ingin berlutut, berlututlah. Mari kita berdoa, siapkan hati kita untuk melakukan doa-doa pribadi kita ataupun doa syafaat kita. Tuhan pakai engkau. Tuhan pakai kita semua untuk mempunyai kehidupan doa yang penuh dengan kuasa. dalam doa padanya.
teduhkan hati kita, berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus, Ya Tuhan, inilah kami. tidak ada taranya. Bukalah hati kami untuk menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Di dalam doa malam ini, Kan doa padanya. terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudara, pertama kita akan mengucap syukur bersama-sama, saudara, bahwa ada 90 orang, 90 saudara kita yang Tuhan sudah pulihkan. Saudara bisa lihat di dalam daftar nama-nama saudara-saudara kita, ya. Slide pertama itu 1 sampai 40 saudara kita. Dan yang slide kedua itu 41 hingga yang ke-80. Itu yang tercatat, ya. Dan yang slide ketiga itu adalah 81 hingga yang ke-90. Terima kasih, saudara juga mendoakan kakak saya yang sempat menerima donor plasma 2 pack dan kemudian sempat dimasukkan gamaras beberapa ampul dan Tuhan pulihkan. Saudara, nama-nama saudara yang sempat lapor dan Tuhan sudah bekerja. Saya percaya saudara punya pengalaman yang luar biasa, apalagi yang opname di rumah sakit. Yang menyaksikan kanan dan kiri, Tuhan panggil. Dan saudara diberikan kekuatan, saudara lolos. Saudara ingat bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepada 90 saudara kami ini Tuhan yang sudah Tuhan pulihkan. Ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa, bahkan di antara saudara-saudara kami mempunyai pengalaman-pengalaman yang sangat traumatis, Tuhan. Tapi belas kasihan-Mu menjaga, menguatkan, memberikan imun dengan baik. Ya Tuhan, kami bersyukur. Engkau sudah lepaskan. Engkau sudah bebaskan dari virus itu. Sehingga hasil lab semuanya negatif. Sekalipun ada beberapa saudara kami yang masih merasakan gampang lelah dan membutuhkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Oh Tuhan, sembuhkan, pulihkan dengan sempurna. Bukan saja Tuhan pulihkan fisiknya, tapi hidup rohaninya. Kami rindu 90 saudara kami ini menjadi anak-anak Tuhan yang semakin cinta Tuhan dalam hidupnya. Engkau pakai ya Tuhan untuk menjadi pembangunan gereja Tuhan. Menyaksikan bahwa Engkau Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ini. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan putus asa.
Kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita yang masih bergumul dengan COVID-nya. Jangan kau berputus asa Jangan engkau putus asa. pada Tuhan berseru. Tuhan Yesus, sahabat kita yang baik, bersama dengan saudara. Yang setia. Katakan dalam Yesus, kawan yang setia itu tidak ada taranya. Oh ya, dia tahu kelemahanmu. Dia tahu kesalahanmu. Dia tahu dosamu. Dia tahu kekuranganmu. Naikkan doa kepadanya. Malam ini, mari kita naikkan doa kepadanya. Oleh pencobaan, Kacau balau hidupmu. cobalah hidupmu. Janganlah engkau berputus asa. Jangan kau berputus asa. Ayo berseru kepada Tuhan. Pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang sejak setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu. Saudara, ada 10 nama yang masih bergumul, bisa ditampilkan di situ. Mari kita doakan Penatua Lucy yang akan mendoakan Bapak Congro yang bersama dengan kita saat ini, ya. Dan saudara-saudara lainnya ada 10. Silakan Penatua Lucy mendoakan saudara-saudara kita. Kita satukan hati kita berdoa buat saudara-saudara kita yang masih bergumul, dan ada satu nama yang sudah negatif yang saya baru dengar juga, Bapak Bambang Adi, ya. Baru negatif kemarin tanggal 6. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur kalau Engkau sudah pulihkan begitu banyak saudara-saudara kami dari paparan COVID. Tuhan, saat ini kami masih satu hati berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID dan masih di dalam pengobatan, di dalam perawatan, di dalam pemulihan. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Kami mau berdoa untuk Bapak Conggo J yang saat ini dirawat di Rumah Sakit PHC. Juga Ibu Nuriana Sabto yang juga dirawat di Rumah Sakit PHC. Bapak Johan, engku dari Saudara Hong Yuan. Bapak Lukas Tandajaya, Ketua EE Jatim, dan juga Bapak Robi Swanti yang saat ini juga dirawat di RS National Hospital. Tuhan, kami sehati berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberi kekuatan, memberi penghiburan bagi mereka di tengah setiap apa yang dirasakan, di tengah kesakitannya, di tengah kesendiriannya, ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami mengalami COVID ini, kami sungguh-sungguh sendiri. Kami tidak bisa bertemu dengan keluarga, dengan orang-orang tercinta, bahkan dengan siapapun kami tidak bisa bertemu. Tetapi kami tahu Tuhan ada Engkau, ada Tuhan yang beserta dengan kami, yang terus menguatkan saudara-saudara kami, baik Conggo, Ibu Nur, Pak Johan, Pak Lukas, maupun juga Pak Robi. Biarlah di dalam pengobatan mereka, di dalam perawatan mereka Tuhan, iman mereka boleh tetap teguh, tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya Tuhan ada bersama mereka. Berkati setiap obat yang dimasukkan ke dalam tubuh mereka, baik yang diminum maupun infus maupun suntikan, ya Tuhan.
Tuhan sendiri yang bekerja melalui semua obat. Berkati segala alat yang boleh dipakai Tuhan, sehingga semuanya boleh menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk kesembuhan anak-anak-Mu ini. Dan biarlah Tuhan, penghiburan Tuhan yang terus menguatkan, yang terus menolong saudara-saudara kami untuk terus berharap hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan saja ya Tuhan yang bisa menolong, yang bisa kami andalkan untuk menolong saudara-saudara kami. Kami juga berdoa Tuhan, bersyukur untuk Bapak Bambang Adi yang sudah barusan negatif ya Tuhan, tanggal 6 Agustus kemarin dinyatakan negatif dan saat ini tentunya masih di dalam proses pemulihan. Bersyukur dan berterima kasih bersama dengan Bapak Bambang Adi. Kiranya Tuhan terus menolong pemulihannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Cokro Mulyono Suyamin, Papa dari Bapak Budi Santoso. Kami juga berdoa untuk Bapak Simon Teja Yuswanti, Papa mertua dari Penatua Bambang dan Alex, juga Ibu Kori, suami dari Pak Simon, Mama mertua dari Penatua Bambang dan Penatua Alex, dan juga Ibu Hermin, adik dari Ibu Kori. Oh Tuhan, kami sungguh menyerahkan saudara-saudara kami ini di dalam pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menolong, menjamah, mengangkat segala sakit penyakit mereka, khususnya bagi mereka yang juga lanjut usia ya Tuhan. Biarlah belas kasihan Tuhan melimpah atas saudara-saudara kami, atas Bapak Ibu kami ini. Berikan kekuatan, berikan damai sejahtera, sukacita ya Tuhan. Sehingga di tengah sakit, di tengah segala penderitaan yang dialami, Tuhan saja yang terus menghibur dan menguatkan mereka. Juga Tuhan tetap berkati obat maupun perawatan, segala macam yang boleh diminum, makanan-makanan yang boleh dinikmati Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati semuanya, menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani saudara-saudara kami semua ini. Terima kasih Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau. Dengarlah ya Tuhan seru doa kami. Biarlah Tuhan angkat segala sakit penyakit saudara-saudara kami, dan Tuhan gantikan dengan pemulihan, dengan kesembuhan, dan kesehatan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, dan kami memohon. Kami juga membawa ya Tuhan untuk Ibu Devi Lianto bersama anaknya, adik dari Bu Silvani. Tuhan, biar Engkau juga memberikan kekuatan ketika anakmu ini juga bergumul dengan COVID. Juga saudara-saudara kami ini Tuhan yang sudah lanjut usia semua, yang di luar dugaan apapun Tuhan, yang sekalipun sudah menjaga diri luar biasa. Oh Tuhan, akhirnya juga terpapar dengan COVID. Kami membawa Ibu Leonie Chiu di dalam tangan-Mu. Kami membawa Ibu Tegiokwa di dalam tangan Tuhan, tanda dari Sun Liang, Sun I, atau Mega juga Megawati. Kami berdoa untuk Bapak Kianwi atau Bapak Sondah. Kami menyerahkan Bapak Sun I yang juga terpapar, dan Ibu Norita yang masih dalam pemulihan. Demikian juga Bapak Theodorus Buntoro, adik dari Papa Linda. Tuhan, kami menyerahkan mereka semua di dalam tangan belas kasihan-Mu. Tuhan, kuatkan mereka ketika mereka takut, ketika mereka merasa khawatir, kecemasan yang luar biasa. Oh Tuhan, Kau berikan ketenangan, karena saudara-saudara kami membutuhkan imun yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan di dalam tangan anugerah Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Li, ayah dari saudara kami Li Ngityin yang juga sakit karena lanjut usia. Tuhan berikan kekuatan ya Tuhan kepada Bapak Li ini. Kami berdoa untuk Ibu Mustika Sari Chandra atau Cigyoklan yang kemarin cuci darah kembali dan kemudian HP-nya mengalami penurunan sehingga perlu transfusi darah lagi. Tuhan berikan kekuatan ya Tuhan kepada Ibu Gyoklan di dalam tangan belas kasihan. Terima kasih Tuhan kepada Ibu Ani Chandrawati
yang sudah lanjut usia, yang sudah juga Engkau sembuhkan dari COVID-nya, tapi juga kemarin menjalani operasi, ya Tuhan, usus buntu dan hernia. Oh Tuhan, Engkau pulihkan Tante Ani ini dengan baik. Berikan kekuatan pada Yusa dan Nawa yang terus merawatnya. Terima kasih. Kemarin sudah pulang dari rumah sakit dan sekarang menunggu pemulihan yang sempurna. Tuhan, kami berdoa untuk Rudi Wono Atmojo yang mengalami kelemahan ginjalnya. Oh Tuhan, Engkau yang terus akan menguatkan saudara kami Rudi ini dengan obat yang diminumnya Tuhan, sehingga ginjal itu tidak rusak dan dapat berfungsi kembali, khususnya juga serangan dari sakit gulanya. Oh Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk Mama hamba-Mu Tuhan, yang tadi malam ya mengalami kelemahan tubuh karena tidak bisa tidur dan halusinasi, dan sekarang masuk di dalam opname. Tuhan, di tengah-tengah usia yang lanjut, kami bersyukur 93 tahun Kau pelihara Mama. Dan biar Engkau berikan kekuatan. Karena Mama masih sadar, masih kuat, masih mendengar semuanya. Ya Tuhan, Kau pulihkan. Biarlah anugerah Tuhan sendiri Kau berikan pada Mama. Sehingga melalui opnam itu, Kau berikan obat kekuatan dengan baik. Terima kasih, ya Tuhan. Terima kasih. Inilah doa-doa kami Tuhan. Kepada saudara-saudara kami yang mengalami lemah tubuh. Kuatkan mereka, pulihkan tubuhnya, juga kehidupan rohaninya. Supaya mereka boleh merasakan kasih dan jamahan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau, Yesus, kawan yang sejati. Mari kita nyanyikan. Puji Dia. Adakah hatimu syarat saat ini? Adakah jiwa ragamu lelah? Yang mungkin karena banyak beban. Bukan saja sakit penyakit. Kita akan berdoa untuk situasi dan kondisi saat ini. Kehidupan ekonomi kita. Pekerjaan kita. Masa depan kita. Mungkin kita sudah tidak mampu. Beban-beban begitu banyak. Sehingga kita berkata, Tuhan, jiwa ragaku lemah Tuhan. Jiwa ragaku lelah ya Tuhan. Ingatlah, Tuhan Yesus akan menolong engkau. Tuhan Yesus bersama dengan kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita semua. Atas doa padanya, adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita. Naikkan doa padanya. Doa padanya. Biar kawan lain menghilang. Biar kawan lain menghilang. Sudah tidak bersama dengan kita lagi. Yesus kawan yang bakal. Ingat Tuhan Yesus datang menghibur dan menguatkan engkau. Menghibur kita. Atas doa padanya. Kami membawa ya Tuhan segenap keluarga Bapak Rusman Pandi yang Tuhan panggil 31 Juli yang lalu. Biar Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi istri, semua anak, menantu, cucu. Biar kasih Tuhan melawat segenap keluarga besar Bapak Rusman Pandi. Kami juga menyerahkan segenap keluarga almarhum Bapak Yance Handoko. Tuhan, Kau berikan kekuatan kepada ketiga anaknya, Ivan, Elvin, dan Feni.
Karena dalam lebih kurang 10 hari atau 2 minggu mereka jadi anak yatim piatu. Mama yang dikasihnya Ibu Novi telah pulang terlebih dahulu tanggal 14. Dan kemarin tanggal 1 Bapak Yanjehan juga tidak kuat di dalam melawan COVID itu. Kami percaya Tuhan yang menggendong saudara-saudara kami pulang ini. Tuhan yang juga menyertai, melindungi, menghibur, memberkati perjalanan masa depan semua saudara yang ditinggalkan. Kami pasrahkan Ivan, Elvin, dan Feni di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Saudara Penatua Novita akan menaikkan doa bagaimana orang-orang yang di belakang layar bekerja mati-matian untuk COVID. Dan kebutuhan-kebutuhan yang tetap terus kita doakan. Silakan Penatua Novita. Mari kita bersama-sama berdoa untuk pokok-pokok doa yang telah disebutkan oleh Pendeta Nathanael. Mari kita satukan hati kita. Ya Tuhan, kami percaya Engkau juga sangat peduli dengan para nakes yang berusaha dengan sekuat tenaga dan tanpa lelah menolong para pasien dengan sepenuh hati. Untuk itu kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, atas para dokter dan perawat, sehingga mereka mendapat kekuatan yang cukup dalam merawat pasiennya. Demikian pula untuk para admin yang bertugas di rumah sakit maupun puskesmas, berikan mereka hati yang tulus melayani dengan sepenuh hati, sehingga dijauhkan dari segala bentuk hal-hal yang merugikan masyarakat yang sedang mereka layani. Kami juga berdoa untuk kebutuhan obat-obatan dan oksigen sebagai penunjang yang terus berlomba dengan meningkatnya jumlah kebutuhan. Kiranya kemurahan-Mu memberkati setiap pabrik yang memproduksi, agar mereka melakukan setiap tahap produksi dengan penuh tanggung jawab, dengan kualitas yang terbaik ya Tuhan. Tuhan berkati rantai distribusi, jauhkan dari sikap hati yang tidak baik dan yang bersifat mempermainkan kebutuhan demi keuntungan diri sendiri. Tuhan juga menolong Badan POM dan Kemenkes dalam menerapkan regulasi sebaik mungkin, agar dengan hikmat Tuhan mereka boleh memperkecil kemungkinan kelangkaan obat, vitamin, dan lain-lain, sehingga banyak jiwa yang tertolong dan boleh disembuhkan ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang membutuhkan kamar-kamar di rumah sakit untuk opname. Ya Tuhan, kiranya belas kasih-Mu yang mengatur sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh mendapat pelayanan medis yang baik. Tuhan berkati sarana dan prasarana penunjang sehingga dapat berfungsi dengan maksimal. Juga fasilitas di IGD, ICU, maupun setiap ruang rawat inap, Tuhan yang pakai sebagai media untuk mereka dapat merasakan jamahan tangan kasih-Mu. Demikian pula
untuk rumah-rumah, gedung, maupun hotel yang telah dimanfaatkan untuk isolasi mandiri demi mencegah penyebaran semakin luas. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang menolong agar semuanya boleh efektif untuk menolong para penderita COVID. Dan juga kami berdoa agar limbah-limbah medis yang dihasilkan dapat dikelola dengan baik, sehingga tidak merugikan tenaga-tenaga kebersihan yang dengan tulus membantu menyelesaikan semua tugas mereka dengan baik. Demi Kristus, kami naikkan permohonan kami ini. Ya Tuhan, kami percaya di dunia ini tidak ada satu orang pun yang merasa nyaman ketika COVID ini melanda dunia menjadi pandemi. Bahkan di dalam kehidupan orang yang kuat, yang normal pun masih selalu merasa was-was dan penuh dengan ketakutan. Baik takut dari dirinya sendiri yang kena, ataupun takut menatap masa depan ini. Tuhan, kalau Engkau izinkan COVID ini melanda, biarlah kami menaikkan doa seperti Nehemia, ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami meninggalkan Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau orientasi kami pada hal-hal duniawi ini saja. Ampuni kami Tuhan kalau hidup kami hanya untuk kerja, dan kerja. Ampuni Tuhan. Padahal Engkau ciptakan kami untuk hidup, bukan untuk kerja. Hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang menikmati berkat Tuhan, hidup yang menyaksikan karya Tuhan, hidup yang jadi berkat, saling mengasihi, bukan saling menendang, saling merugikan, saling mengkorupsi, tidak peduli yang lain. Tuhan, ampuni kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Kalau dunia ini sudah jauh daripadamu. Biarlah COVID ini Tuhan mencelikkan kami. COVID ini mengingatkan kami Tuhan. Untuk apa kami hidup sekarang ini? Untuk apa ketika Tuhan sudah sembuhkan kami? Untuk apa orang-orang yang kami kasihi meninggalkan kami terlebih dahulu? Untuk apa ketika pekerjaan kami sepi? Ketika toko kami harus tutup? Ketika kami tidak berpenghasilan? Tuhan, untuk apa ya Tuhan? Ampunilah kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau hardik virus ini dari dunia ini, karena hanya tangan-Mu yang maha kuasa, yang mampu ya Tuhan, untuk menghardik virus ini. Kami berdoa, mohon penyertaan kepada semua anak-anak Tuhan yang melayani Engkau. Tuhan lindungi jaga. Kami menyerahkan gerakan kasih Infinity Sulung yang terus melayani kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Biarlah kami terus Engkau pakai jadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini dalam satu nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Saudara Penatua Alek akan mendoakan begitu ngeri sekali dampak PPKM. Demikian juga bukan saja untuk orang kecil. Perusahaan besar mengalami luar biasa.
Dan biarlah di sini panggilan gereja semakin jelas. Silakan penutup Alek untuk mendoakan pokok doa ini. Saat ini kami pun datang kepada Tuhan yang mampu melakukan perkara-perkara besar, yang mampu melakukan pembaharuan, yang mampu melakukan kebangunan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu sekalipun. Bapa di dalam surga, betapa kami melihat pemeliharaan Tuhan begitu baik dari tahun yang lalu hingga semester pertama di tahun ini. Perekonomian boleh membaik sekitar 7% dan secara triwulan sekitar 3%. Namun kami harus menghadapi realita yang baru Tuhan, di mana situasi kembali menjadi sulit sehingga PPKM diberlakukan oleh pemerintah dan yang secara khusus tentu saja akan berdampak kepada setiap orang yang penghasilannya harian. Kesulitan demi kesulitan jadi bukan hanya di antara kebanyakan orang, tapi secara khusus pula kami lihat bahwa ada di dalam jemaat kami yang terdampak. Karena itu Tuhan, kami berseru kembali kepada Engkau. Tolonglah kami Tuhan. Karena dampak ini begitu masif, mempengaruhi setiap sektor yang ada, sehingga kehidupan kerohanian anak-anak Tuhan secara khusus mungkin saja terganggu, menjadi ragu, menjadi tidak percaya. Dan ketika air mata itu tercurah, bercucuran di dalam usaha-usaha yang mereka lakukan, kami percaya bahwa janji Tuhan untuk mereka boleh menuai dengan sukacita akan benar-benar terjadi. Oleh karena itu Tuhan, mari lawat setiap jemaat Tuhan yang mengalami berbagai macam kesulitan. Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Engkau hiburkan mereka di tengah-tengah keputusasaan mereka. Engkau kuatkan mereka untuk tetap menjaga integritas di tengah sekalipun kesulitan yang mereka hadapi, agar mereka tidak berbuat curang, agar mereka tetap berharap kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan, bersandar total kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu mengeluarkan mereka dari segala macam kesulitan. Ya Tuhan. Tolong untuk saudara-saudara kami yang secara khusus juga harus menggumuli dengan pekerjaan yang luar biasa Tuhan. Ketika mereka memiliki pabrik, usaha-usaha yang berkaitan dengan ekspor, yang mulai kembali terkendala, tersendat oleh karena mungkin adanya sentimen negatif dari pihak relasinya di luar negeri dan sebagainya. Tuhan, tolong dengan segala kesulitan yang mereka hadapi, mereka masih mampu untuk bersaksi, menolong setiap orang yang bekerja padanya, melihat bagaimana iman Kristen boleh benar-benar ditegakkan. Ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau mampu membukakan tingkap-tingkap langit-Mu. Ya Engkau Tuhan. mampu melakukan segala perkara yang sangat besar, perbuatan-perbuatan yang ajaib yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Tuhan mampu untuk mencelikkan mata hati mereka, melihat setiap peluang dengan baik. Berikan hikmat Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka. Dan secara khusus pula kami ingin berdoa
Kami percaya bahwa Tuhan yang sudah meneladankan kelompok-kelompok kecil di dalam kehidupan pelayanan Tuhan Yesus, kami pula ingin menghidupinya di dalam bentuk sektor-sektor di GKI Sulung ini. Dan ketika sektor-sektor itu boleh terbentuk dan ada di tengah-tengah pelayanan kami rindu Tuhan menolong kami memanfaatkan sektor ini semaksimal mungkin untuk menolong setiap jemaat-jemaat Tuhan yang membutuhkan pertolongan baik secara ekonomi maupun hal-hal lain yang mereka butuhkan. Tuhan, mari pegang tangan kami, tuntun kami, jadikan kami orang-orang yang mampu untuk melihat, peka dengan suara Tuhan, menyadari dengan penuh bahwa situasi yang sulit ini tidak bisa tanpa kebersamaan. Biarlah hati kami menyatu, tangan kami saling terhubung, bergandeng tangan dengan baik, sehingga semua pergumulan, semua permasalahan boleh kami tanggung bersama-sama, doakan sama-sama, sehingga kami boleh merasakan bagaimana Tuhan menjadi kepala, dan kami adalah tubuh-tubuh Kristus yang benar-benar boleh memuliakan nama Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Mari Tuhan, Kau juga mau tolong untuk pemerintahan dengan segala jajaran yang ada, untuk mereka juga boleh diberikan hikmat oleh Tuhan di dalam mengambil kebijakan-kebijakan taktis yang diperlukan segera dalam waktu mendesak, sehingga perekonomian di semester yang kedua ini nantinya juga akan melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan bagi negara ini boleh terjadi dengan luar biasa pula. Sadarkan setiap kami Tuhan bahwa kami berperan penting di dalam kedisiplinan protokol kesehatan. Kesadaran bersama-sama untuk boleh menjaga kesehatan bersama, kebersihan bersama. Demikian Tuhan, kami naikkan doa kami ini karena kami percaya Tuhan yang luar biasa itu akan terus menopang kami, memampukan kami melewati segala permasalahan yang serumit apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah, dan biarlah kita terus bawa doa kita kepadanya. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa. Tiap hal boleh dibawa. Dalam doa kepadanya. Dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah. Oh, betapa kita susah. Percuma kita berlelah. Dan percuma bahkan bila kurang pasrah diri. Bila kurang pasrah diri. Ayo kita tetap doa kepadanya. Saudara, kita akan membawa bangsa dan negara kita dalam segala pergumulan yang dihadapinya. Tidak mudah untuk seorang Presiden Jokowi yang boleh mengatur semuanya dengan baik. Mari kita terus doakan. Penatua Joko akan membawa doa bersama dengan kita. Mari kita, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan doa bersama. Bapa yang bertahta di dalam surga,
yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih karunia keselamatan yang Tuhan telah limpahkan kepada kami, kepada bangsa Indonesia. Meskipun pada saat ini bangsa Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19, kami tetap bersyukur Tuhan, karena atas anugerah-Mu kami boleh mempunyai Presiden Jokowi yang dengan tulus ikhlas dan dengan kesungguhan berjuang untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari dampak penyakit tersebut melalui kebijaksanaan yang telah diambil, yaitu dengan memberikan vaksinasi secara nasional bagi seluruh bangsa Indonesia, bantuan-bantuan sosial, dan lain sebagainya. Semuanya untuk meringankan beban bangsa Indonesia. Untuk ini Tuhan, kami naikkan doa kepadamu, kiranya Tuhan selalu melindungi dan memberkati Presiden Jokowi dengan kesehatan-kesehatannya yang prima, sehingga keselamatan bangsa Indonesia boleh dicapai dengan sebaik-baiknya. Keselamatan dari program-program rancangan zaman dari mereka-mereka yang tidak setuju ataupun yang memusuhinya, bahkan berusaha ingin menggulingkannya. Semuanya boleh di dalam perlindungan Tuhan dapat digagalkan. Sehingga program-program untuk keselamatan bangsa Indonesia dan kemajuan Indonesia dapat direalisasikan, sehingga kesejahteraan rakyat Indonesia semakin nyata. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua jajaran pemerintahnya, mulai dari gubernur sampai dengan jajaran di bawahnya, sampai RT RW, seluruh jajaran kabinetnya, Satgas COVID, tenaga-tenaga kesehatan, mulai dari dokter, perawat, dan semua yang terlibat di dalam penanganan COVID-19, selalu di dalam pertolongan dan lindungan Tuhan sendiri, sehingga mereka memperoleh berkat dan dapat menjalankan tugas yang sebaik-baiknya, dan mereka diberi kekuatan, ketabahan, dan kesehatan yang prima. Tuhan, kami juga mohon kiranya Tuhan sendiri yang membuka hati sebagian masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih ada saja yang menolak keberadaan serta dampak-dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Mereka menjadi sadar sehingga mereka mau mendukung program pemerintah Indonesia dengan melakukan proteksi diri. Sehingga penyakit tersebut tidak semakin tersebar. Tuhan, itulah merupakan permohonan yang kami naikkan sehingga masyarakat Indonesia boleh terlepas dan COVID-19 boleh segera lenyap dari bumi Indonesia. Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang indah bagi bangsa Indonesia, yaitu damai sejahtera yang memberikan hari depan yang semakin baik. Hal ini sudah kami rasakan dan terbukti dengan semakin baiknya perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Tuhan, itulah doa yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan kepada semua gereja-gereja di seluruh dunia ini, dan khususnya juga di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terlebih lagi kami berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat kami, Tuhan GKI Sulung. Berkati ibadah esok
siapkan hamba-Mu Pendeta Siakoksin yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun ibadah secara virtual, tetapi tidak mengurangi kami ya Tuhan untuk beribadah kepada-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, dan untuk menerapkan menjalani firman. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan kebaktian akhir pekan ini dalam tangan Tuhan. Baik kebaktian anak, remaja, dan pemuda, Engkau sertai semuanya. Kami menyerahkan pelayanan kataksasi, kami bersyukur Tuhan. Engkau berikan kesetiaan kepada saudara-saudara kami sampai hari ini. Mereka sungguh-sungguh dapat belajar dengan baik. Di tengah-tengah keterbatasan kami hanya melalui Zoom, tapi justru ya Tuhan, terjadi satu interaksi pembelajaran iman yang luar biasa. Tuhan Kau berkati saudara-saudara kami yang belajar. Penyertaan Roh Kudus yang akan menolong, menyertai, menerangi mereka. Kami sekali lagi menyerahkan ya Tuhan, untuk pelayanan sektor semuanya. Kami rindu Tuhan bahwa sektor-sektor bisa memperhatikan seluruh kehidupan anak-anak Tuhan yang ada dalam sektornya. Tuhan, kami khusus berdoa. Kami rindu 17 Agustus malam kami akan mengadakan doa pemulihan bagi Indonesia. Tuhan, biarlah melalui kesempatan itu kami boleh berdoa bagi bangsa dan negara kami. Siapkan kami Tuhan. Semakin banyak anak-anak-Mu Tuhan GKI Sulung yang mau berdoa untuk bagi bangsa dan negara kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh persiapan ini. Bukan mau membuat acara yang baik, tapi mau ya Tuhan, Kau gerakkan hati kami untuk boleh berdoa. Karena doa itulah cara yang Tuhan berikan untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau dan untuk menikmati berkat anugerah-Mu. Inilah ya Tuhan, doa syafaat kami yang kami serahkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara, satu pujian menghantar kita untuk sekarang berdoa secara pribadi. Adakah dalam pergumulan saudara? Adakah dalam kekhawatiran saudara? Apapun saatnya sekarang. Mari kita berdoa secara pribadi untuk menaikkan pergumulan kita. Apapun ya. Saudara, saya sangat sedih sekali justru di tengah-tengah situasi seperti ini masih ada keluarga yang ingin memisahkan diri dari kehidupan pernikahan mereka. Oh saudara, mari kita banyak berdoa bahwa bukan saja kesulitan yang melanda, tapi hati-hati, kuasa kegelapan pun akan banyak menghancurkan hidup anak-anak Tuhan. Tapi ketika kita di dalam Dia, jangan khawatir. Mari pujian ini menghantar kita untuk masuk doa secara pribadi. Tenanglah kini hatiku ya Tuhan. Engkau yang akan memimpin langkahku di setiap saat, di setiap kerja. Rasakan tangan Tuhan itu membimbing kita. Di hatiku Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hati
Silahkan musik saja, mari kita berdoa. Kepada Tuhan datanglah, sampaikan beban hidup saudara, pergumulan saudara, kekhawatiran saudara. Mintalah Tuhan pelihara iman kita. Mintalah Tuhan memperteguhkan iman kita. Mintalah melalui kesempatan ini, kita semakin merasakan tanganku digandeng oleh Tuhan. Mari kita masuk dalam doa pribadi kita. Ya Tuhan, inilah doa kami. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku. Tuhan memimpin langkahku. Setiap saat dan hendak genaplah tangannya. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhan, terima kasih malam ini kami boleh berdoa bersama-sama. Tuhan, dengar doa kami, layakkan Tuhan. Kami menaikkan doa kami Tuhan. Dalam keterbatasan kami, bahkan dalam dosa kami mohon ampun ya Tuhan. Sehingga Engkau ya Tuhan boleh mendengar doa kami. Dan seperti firman-Mu ya Tuhan, seluruh doa kami pribadi, seluruh doa syafaat kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami semua yang berdoa, yang mendoakan, semuanya satu persatu Engkau berkati, tidak ada yang lewat. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan Tuhan kita, penyertaan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya, amin. Setiap kata dan doaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Sekali lagi, haleluya, 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 haleluya.
Amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Saudara, terima kasih untuk boleh bersama-sama di dalam persekutuan doa ini. Saya ingin menyampaikan saudara bahwa nanti di dalam memperingati hari 17 Agustus, maka malam jam 7 kita akan mengadakan doa bagi pemulihan bangsa dan negara kita. Ya, biarlah kita ikut ambil bagian, kita memuji, memuliakan Tuhan, kita dengar firman Tuhan, kita berdoa khusus untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih, Tuhan berkati saudara.